Halo teman-temanku semuanya, dan halo kepada Ibu Herlina Kusumbaningrum, dosen Sistem Komunikasi Indonesia kelas A yang saya hormati. Pada hari ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelajaran Sistem Komunikasi Indonesia kelas A. Jadi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muklas Rian Wahyu Ramadan, NBI 1151900-369. Dan saya juga dari kelas Sistem Komunikasi Indonesia A. Dan pada hari ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sistem Komunikasi Indonesia dengan tema Ruang Publik Jurgen Habermas. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa itu Ruang Publik Jurgen Habermas. Yuk, disimak. Di sini, Habermas mengemukakan 3 yang disebut kriteria kelembagaan. 3 ya, 3 kriteria kelembagaan. Sebagai prasyaratnya muncul ranah publik baru. Arena diskursif seperti kedai kopi Inggris, salon Prancis, dan Tischgesellschaften Jerman mungkin berbeda dalam ukuran dan komposisi publik mereka, gaya acara mereka, iklim perdebatan mereka, dan orientasi topikal mereka. Tetapi mereka semua diskusi terorganisir di antara orang-orang yang cenderung berlangsung, karenanya mereka memiliki sejumlah kriteria kelembagaan yang sama. Habermas menyatakan bahwa masyarakat borjuis mengembangkan dan menjunjung tinggi kriteria ini. Ruang publik sudah mapan di berbagai lokasi termasuk kedai kopi dan salon. Wilayah masyarakat di mana berbagai orang yang dapat berkumpul dan mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Rumah-rumah kopi masyarakat London saat ini menjadi pusat kritik seni dan sastra, yang lambat laun melebar hingga bahkan sengketa ekonomi dan politik pun menjadi bahan diskusi. Lalu di salon Prancis, seperti yang dikatakan Habermas, opini terbatas dan ikut ketergantungan ekonomi. Setiap karya baru atau buku atau komposisi musik harus mendapatkan legitimasi di tempat ini. Bukan hanya membuka wadah untuk ekspresi diri, tetapi justru menjadi wadah untuk menyuarakan opini dan agenda diskusi publik. Habermas sendiri berpendapat bahwa ranah publik membutuhkan sarana khusus untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi mereka yang menerimanya. Argumen Habermas ini sendiri menunjukkan bahwa media sangat penting untuk membentuk dan memelihara ruang publik. Oleh karena itu, diskusi tentang media menjadi sangat penting dalam teori ruang publik. Yang pertama, sebagai aktor di ranah publik politik. Menurut Habermas, ada 2 jenis aktor yang tanpanya tidak ada ruang publik politik, yang dapat berfungsi sebagai profesional dalam sistem media dan politisi. Bagi Habermas, ada 5 jenis aktor yang tampil di panggung virtual ruang publik yang sudah mapan. Yang pertama, ada pelobi yang mewakili kelompok kepentingan khusus. Lalu yang kedua, ada advokat yang mewakili kelompok kepentingan umum atau menggantikan kurangnya perwakilan kelompok marginal yang tidak dapat menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Ketiga, ada para ahli yang dipercaya memiliki pengetahuan profesional atau ilmiah di beberapa bidang khusus dan diundang untuk memberi nasihat. Keempat, ada pengusaha moral yang menarik perhatian publik untuk isu-isu yang dianggap diabaikan. Lalu yang terakhir, intelektual yang telah memperoleh tidak seperti advokat atau wirausahawan moral, reputasi pribadi yang dirasakan di beberapa bidang. Misalnya sebagai penulis dan akademisi. Dan yang terlibat tidak seperti pakar atau pelobi. Secara spontan, dalam wacana publik yang dimaksud ini yang dinyatakan untuk mempromosikan kepentingan umum. Lalu selanjutnya ini ada YouTube sebagai ruang publik. Habermas berpendapat dalam kondisi tertentu, media berperan memfasilitasi wacana di ruang publik. Kebangkitan internet telah membawa kebangkitan para sarjana yang menerapkan teori ruang publik ke teknologi internet. Misalnya ada pada studi oleh S. Edgerly et al. Berfokus pada kemampuan YouTube untuk berfungsi sebagai ruang publik online. Para peneliti memeriksa sampel besar dari komputer video menggunakan California Proportion 8. Sebagai contoh, para penulis berpendapat bahwa beberapa ahli berpendapat bahwa ranah publik online adalah ruang di mana
Berbagai suara dapat diungkapkan karena rendahnya penghalang masuk dan interaktivitas. Namun, mereka juga merujuk pada sejumlah batasan. Adderley et al. Mengatakan bahwa wacana afirmatif mengandaikan bahwa YouTube dapat menjadi pemain yang berpengaruh dalam proses politik dan dapat berfungsi sebagai kekuatan yang berpengaruh untuk memobilisasi kaum muda secara politik. Para penulis menyebutkan kritik yang mengatakan YouTube dibangun di sekitar popularitas video dengan konten sensasional. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa sikap ideologis video tersebut mempengaruhi bahasa komentar. Temuan pekerjaan menunjukkan bahwa YouTube adalah platform ruang publik. Nah, teman-teman, selanjutnya, bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Nah, ruang publik ini sendiri merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik merupakan syarat penting dalam berdemokrasi. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah di mana warga negara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap pemerintah ataupun negara. Ruang publik ini bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi legal, tetapi adalah komunikasi warga itu sendiri. Jadi ruang publik itu harus bersifat bebas, terbuka, transparan, dan tidak ada intervensi antara pemerintah dan otonom di dalamnya. Jadi ruang publik itu harus mudah diakses semua orang. Jadi ruang publik itu bisa saja di taman, di kafe, di warung, pokoknya tempat-tempat yang bisa diakses semua orang, bisa dimasuki tanpa ada hambatan atas peraturan-peraturan yang disediakan itu. Jadi itu maksudnya. Nah, di sini dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat untuk melawan mesin-mesin pasar atau kapitalis ataupun mesin-mesin politik. Habermas di sini membagi ruang publik sebagai tempat para aktor masyarakat warga membangun ruang publik. Pluralitas seperti keluarga, kelompok informal, organisasi, sukarela, dan sebagainya. Lalu ada juga publisitas, di mana tempat ini seperti media massa, institusi, kultural, dan sebagainya. Lalu ada keprivatan, di mana ini adalah wilayah perkembangan individu dan moral. Lalu ada legalitas, di mana ini adalah struktur-struktur hukum dan hak dasar. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang publik itu bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat warga. Kita tak dapat membatasi ruang publik. Karena ruang publik ada di mana saja. Di mana ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema yang relevan, maka di situ hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak dibatas. Sekian dari video pembelajaran saya. Apabila ada yang kekurangan baik dalam mengucapkan ataupun bahasa yang saya gunakan, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.